Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. How is life? I hope all of you are in a good condition. Okay, today we will continue to discuss or talk about chapter 1. That is the second part of chapter 1. On the previous meeting, we have learned about chapter 1, part 1, that is about attention and understanding. And now we will go to discuss about compliments and opinion. Jadi di chapter 1 bagian kedua ini kita akan membahas tentang compliments and opinion. Compliments in bahasa means pujian atau memberi pujian. And opinion means pendapat. When someone does something good or well, we should compliment them. Compliments build a sense of rapport. Jadi ketika seseorang melakukan atau mengerjakan sesuatu yang baik, bahkan yang menakjubkan, kita seharusnya memujinya atau memberi pujian kepadanya. Pujian-pujian tersebut bisa membangun suatu hubungan yang baik. In daily life, we often have to make choices. When we are in doubt, sometimes we ask others for their opinions. Di kehidupan sehari-hari, kita sering memerlukan untuk membuat suatu pilihan. Ketika kita ragu-ragu atau bingung, kadang-kadang kita menanyakannya kepada seseorang atau kita bertanya tentang seseorang atau kita meminta orang lain untuk memberikan pendapat mereka. Oke, learning objective dari tujuan pembelajaran di chapter 1 bagian kedua ini adalah yang pertama, identify and give compliments, mengidentifikasi dan memberi pujian. And the second one is identify and express responses to compliments, mengidentifikasi dan mengekspresikan bagaimana merespon suatu pujian. And the third is identify and use expression to ask for an opinion, mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi-ekspresi untuk menanyakan suatu pendapat. Identify and use expression to give an opinion, mengidentifikasi dan menggunakan ekspresi-ekspresi untuk memberikan suatu pendapat. And the last is identify and express responses to an opinion, mengidentifikasi dan mengekspresikan respon-respon untuk sebuah opini atau pendapat. Oke, di sini opini pendapat ya, dan compliments adalah pujian. Oke, read and practice. Look at the picture. The boy's name is Rayhan. He just been the winner of regional junior high marathon running competition. Some people congratulate him. Listen, read, and practice. Congratulations on your success, Rayhan. After all your hard work and sweat, you deserve it. Well done. Good job. You did it. Congratulations. Wow, you are the best. Ya, ini adalah ungkapan yang digunakan untuk
give compliments to a person that have received certain achievement, atau ini adalah ungkapan-ungkapan yang kita bisa ekspresikan, kita bisa ungkapkan ketika ada teman kita atau seseorang telah mencapai keberhasilannya atau telah mungkin memenangkan suatu pertandingan atau kompetisi atau lomba-lomba. The next, it is about opinion, ya. Jadi tentang pendapat. Salma and Rita are currently at the flower exhibition in Java Mall. Listen, read, and practice the dialogue. Your seeds are beautiful, aren't they? Yes, they really are. I want to buy one of them. Do you think the purple one is beautiful? Well, it looks a bit pale. I think the red one is better. Oh, you're right. It really does look better. It will match the color of your house too. That's true. Okay, I'm going to get the red one. Anggreknya cantik-cantik ya. Ya, benar. I want to buy one of them. Maksudnya, aku mau beli salah satu. Menurutmu yang ungu itu cantik nggak? Menurut saya kelihatannya sih agak pucat itu. Menurut saya yang merah itu yang lebih bagus. Oh ya, kamu benar. Kelihatannya yang merah itu terlihat sangat lebih bagus. Ya, itu juga cocok buat rumah kamu warnanya. Ya, benar. Baiklah, saya akan membeli yang merah. Oke, go to the observe page. Kalau observe berarti silakan diperhatikan ya, dan observasi. Some compliments have patterns. Jadi beberapa pujian-pujian atau ungkapan-ungkapan pujian mempunyai bentuk. Nah, the first is singular and the second one is plural. Okay, let's start with the singular one. Ayo kita mulai untuk yang bentuk singularnya atau tunggal ya, singular, and plural is jamak atau lebih dari satu. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, berarti kita harus fokus kepada bendanya, apakah singular ataukah plural. Oke. What a beautiful origami. What a sophisticated robot. Nah, di sini bisa diperhatikan nounnya atau kata bendanya ya adalah bentuk tunggal atau singular ya, dimana di sini ciri-cirinya ada artikel atau an. Nah, artikel atau an ini tergantung dengan kata yang mengikutinya. Maksud saya awal bunyi kata yang mengikutinya. Jika awal bunyinya konsonan seperti ini, b atau se, maka memakai Namun ketika awal bunyi dari kata yang mengikutinya adalah vowel atau vokal, huruf hidup, bunyi hidup ya, jadi berubah menjadi n. Nah, kita tambahi n di sini. Contohnya seperti an apple. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kata bendanya plural, nah seperti ini ya menulisnya. What nice dresses, what sophisticated robots. Nah, jangan lupa harus memberi imbuhan es or s
untuk menunjukkan bahwa benda tersebut lebih dari satu dan tidak diperbolehkan memberi artikel atau en di sini. Jadi ketika untuk memberi komplimen menggunakan kata pertama what, ya, susunannya seperti ini ya, what, kemudian jika ini singular ya ada artikel atau en, kemudian ada adjektif adjektif atau kata sifat, kemudian kata bendanya. Nah jika plural ketika pakai what, setelah what tanpa artikel samaan ya, kemudian ada adjektifnya nice and sophisticated di sini, dan kemudian jangan lupa noun atau kata bendanya, dresses karena plural ya, robots ada imbuhan is atau s. Nah go to the sentence using how ya, ketika menggunakan how, nah, seperti ini, how beautiful the origami is, how beautiful. Nah kalau pada pluralnya how beautiful the houses are, how beautiful. Jadi kalian bisa menggunakan how beautiful ya, jadi how diikuti langsung oleh adjektifnya tanpa diberi ya untuk singularnya, kemudian subjeknya ya diberi the. Nah karena ini origami berawalan bunyi vowel atau bunyi hidup, maka the membaca the di sini di ya, bukan the. Berbeda dengan nanti yang di sini, ini the houses, sedangkan ini di origami. Nah kemudian jangan lupa memberikan to be ya, is di sini karena di origami is a singular noun, sedangkan di sini to be-nya are because the noun houses is a plural noun ya, karena di sini adalah jamak, lebih dari satu rumahnya. Atau kalian bisa membuatnya dengan simple seperti ini, how beautiful, how beautiful. Oke, next. Nah there is some picture ya, this is a lovely house, ini adalah sebuah rumah yang cantik ya, yang indah. Nah bagaimana cara kita memberikan pujian terhadap rumah tersebut? Oke, kita bisa memberikannya dengan what a lovely house, what a lovely house it is, how lovely the house is, how lovely. Nah, kita bisa nah ini ada tambahan ya, bisa juga membentuknya dengan what a lovely house, terus kita tambahin pronoun it, karena ini house ya, benda yang tunggal, kita bisa menggunakan pronoun it, kemudian to be nya jangan lupa to be singular is. The next picture, an amazing statue, sebuah patung yang menakjubkan. Okay, we can give compliments to the statue by using what an amazing statue, what an amazing statue it is, how amazing the statue is, how amazing. Di sini dalam bahasa berarti betapa menakjubkannya patung tersebut, atau sebuah patung itu ya, karena di sini adalah di sini juga bisa kita tambahkan pronoun it karena statue adalah benda tunggal, kemudian to be singularnya jangan lupa is. Oke, next. Diligent students, siswa-siswi yang rajin. Nah, di sini diperhatikan kata bendanya adalah murid-murid ya, plural, lebih dari satu, makanya ada imbuhan s. Kemudian kata sifatnya, adjektifnya diligent, rajin. What diligent students? What diligent students they are? How diligent the students are? How diligent? Nah, di sini karena noun atau kata bendanya plural ya atau jamak, maka kita menggunakan pronoun they karena ini orang ya. Dan jangan lupa to be-nya are. What diligent students they are.
Betapa rajinnya mereka murid tersebut, maksudnya ya. Sungguh rajin. Nah, bisa seperti itu. Okay, next picture. A friendly teacher. Seorang guru yang ramah. What a friendly teacher. What a friendly teacher he is. What a friendly teacher he is. How friendly the teacher is. How friendly. Next picture is sophisticated computers. Nah, di sini diperhatikan juga computersnya lebih dari satu ya, jadi plural. Makanya jangan lupa memberikan s di sini. Dan di sini kata sifatnya adalah sophisticated, yang artinya dalam bahasa adalah canggih. What a sophisticated computers. What sophisticated computers they are. How sophisticated the computers are. How sophisticated. Betapa canggihnya komputer-komputer tersebut. Ya. Itu artinya ya. Okay, next observation. We go to talk about opinion ya. Asking, giving, and responding opinion. We observe together. Oke, ini adalah percakapan yang tadi ya. Nah, sekarang saatnya kita observasi. Mana sih which one is asking opinion, which one is giving opinion, and which one is responding an opinion. Mana yang termasuk menanyakan suatu pendapat, mana yang memberikan pendapat, dan mana yang merespon pendapat. Oke, the first one is asking opinion atau menanyakan pendapat. Nah, di sini ya, di percakapan ini, do you think the purple one is beautiful? Menurutmu yang ungu cantik tidak? Tuh. Menurutmu ya, do you think? Menurut pendapat kamu. Itu artinya ya. Nah, itu kalau kita mau menanyakan suatu pendapat. The second one is giving opinion. It can be the orchids are beautiful, aren't they? Or well, it looks a bit pale. I think the red one is better. It will match the color of your house too. And the last one is responding opinion. Yes, they really are. Oh, you're right. It really does look better. That's true. Okay, I'm going to get the red one. Oke ya, begitu cara menganalisanya. Next, we go to you should know. You should know ya, apa yang harus kalian ketahui di sini. Nah, this is a conclusion of what we have talked ya today. Here are more expression used as compliments. Jadi di sini ada beberapa ekspresi-ekspresi lain yang bisa kalian gunakan untuk jadikan pujian ya. Bagaimana kalian memuji, bisa memakai excellent, well done, good job, congratulations, what a beautiful dress, what a great mark, nice work, nice try, how beautiful, fantastic, awesome. Artinya bisa kalian cari ya nanti ya di Google terjemahan. Here are more expressions used for. Nah, yang kali ini adalah beberapa ekspresi lain yang bisa digunakan untuk asking opinion, giving opinion, and responding opinion. Oke, yang pertama asking, the first one is asking opinion, menanyakan pendapat. You can use this expression ya. What do you think? Bla bla bla. Do you think? Bla bla bla. What about? Bla bla bla. Why don't you? Bla bla bla. Bla bla bla. Isn't it? Isn't he? Isn't she? Bla bla bla. Aren't I? Aren't we? Aren't they? Nah, ini yang bisa kita gunakan ya untuk menanyakan suatu opinion. Titik-titik ini maksudnya bisa dikasih kata apa gitu, sama misalnya for example, what do you think about the class? What do you think about Andy? Do you think he is
smart student, something like that ya, seperti itu. What about the red one misalnya, why don't you do your homework today, seperti itu ya. Oke, ya. Next, go to giving opinion, memberikan pendapat. Ya, we can use this expression ya. Bisa langsung, the song is beautiful, the dog is very cute, atau bisa, atau lebih baik kita menggunakan kata awal atau untuk memulainya dengan menggunakan I think atau in my opinion, it will be better ya, I think. Jadi akan lebih bagus ya dengan I think, menurut saya, atau in my opinion, menurut pendapat saya gitu ya. Nah, kalian jelaskan apa titiknya. Nah, terakhir responding opinion atau merespon pendapat. Bisa menggunakan you can use is it, really, do you think so, you're right. Sorry, nadanya gini ya. You're right. Nah, seperti ya, kamu benar. I don't think so. Saya tidak sependapat, atau menurut saya tidak seperti itu. Nah, atau bisa juga seperti giving opinion. I think bla bla bla. In my opinion bla bla bla. Okay. Go to the last page is daily text ya. As usual, please go to daily text topic on your Google Classroom. Then open chapter 1 part 2 text 1, chapter 1 part 2 text 2, and remember you must read the whole instruction for each text correctly. Jadi silakan setelah ini lanjut ke daily text topic yang ada di Google Classroom, kemudian buka chapter 1 part 2 text 1 and chapter 1 part 2 text 2. Ingat, kalian harus membaca seluruh instruksi atau petunjuk di setiap tugas dengan baik dan benar. Oke ya. That's all for chapter 1 part 2 today ya. Have a nice work and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.